Kita juga menyetor, itu bahasa mereka. Itu setornya kemana? Katanya ke atasan. Angka 270 miliar untuk satu dinas saja dengan sekitar 1.800 kegiatan. Jadi ini sebenarnya cukup rentan. Pemirsa, 600 miliar rupiah lebih yang tercatat dalam APBD perubahan tahun 2025. Nilai yang sangat fantastis. Nilai itu juga tercatat pada tahun sebelumnya. Selalu fantastis. Pembiayaan itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Perlu kita cek bagaimana fakta, bagaimana realitasnya. Apakah semua proses itu telah dijalankan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang ada? Jangan-jangan semuanya itu tidak lepas dari kepentingan politik ataupun kepentingan personal. Untuk itu, kita perlu cek bersama saya, Unang Silatang, dalam program Kupas, Kuliti, Fakta, dan Realitas. Pengadaan proyek di Sumbawa Barat sangat fantastis. Tak kurang dari 2.000-an pekerjaan pada satu dinas tertentu dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar 300 miliar rupiah. Itu belum pada dinas lainnya. Dalam penelusuran RTTV, kami menemukan fakta bahwa sejumlah proyek tender itu mempunyai keterhubungan dengan mantan tim sukses pemilihan kepala daerah pasangan Amar Nurmansah dan Haja Hanifah. Parahnya, dalam praktek pengadaan barang dan jasa yang ada, ternyata diduga tidak lepas dari praktek-praktek kotor, baik itu pengaturan pemenang tender, termasuk setoran fee pada setiap proyek sebesar minimal 5%. Untuk memastikan itu, kami mewawancarai salah seorang narasumber terpercaya yang merupakan pelaku dalam rentetan peristiwa tersebut. Baik, kita bersama salah satu orang atau pelaku yang sudah lama berada di pengadaan barang dan jasa di Sumbawa Barat. Nah, ini wawancara eksklusif karena kita perlu tahu atau kita ingin gali bagaimana praktek pengadaan barang dan jasa di Sumbawa Barat itu dilakukan. Apakah terlepas dengan praktek-praktek kotor atau seperti apa? Nah, bersama kita di sini adalah narasumber yang memang menjadi bagian dalam praktek tersebut, artinya pengadaan dan barang dan jasa. Nah, kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, saya harus manggilnya Anda di sini. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti proses pengadaan di instansi yang ada di lingkup Pemda KSB? Menurut Anda itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan atau tidak? Menurut saya, menurut pengalaman yang selama ini kita jalani, lakukan di pemerintahan Sumbawa Barat ini, banyak sekali terjadi kejanggalan-kejanggalan dan tidak transparan. Bahkan di dalamnya itu yang lebih parahnya, mereka itu bermain dari tingkat kecil sampai ke tingkat atas. Jadi kita berbicara transparan,
sangat sulit sekali kita mendapatkan pekerjaan di lingkup Kabupaten Sumbawa Barat ini karena ketidaktransparannya itu. Berarti memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses itu. Bukan memang ada, memang ada kejanggalan-kejanggalan itu. Karena kejanggalan itu dipraktek setiap hari. Nah, setiap hari mereka praktek kejanggalan-kejanggalan itu dan tidak transparannya itu. Karena alasan mereka, nah ini untuk bentuk kita ini ada yang kita tanggung jawabkan. Kita juga menyetor, itu bahasa mereka. Itu setornya kemana? Katanya ke atasan. Ini kita berbicara kalau berarti atasannya kan. Nah, kita berbicara atasannya tentu. Berarti sudah otomatis bahwa ada pengaturan di dalam pemenang tender. Ya jelas dong. Karena sedikit tidak ya, saya ini pelaku. Nah, sudah lama saya ini menjadi kontraktor ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bagaimana praktek ruang untuk bisa dilakukan permainan di dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa yang sifatnya tender, itu kan dalam sistem. Berbicara sistem itu sudah diatur. Sistem yang dimasukkan itu, sistem itu sudah diatur dari luar. Nah, setelah sistem ini sudah sah, deal di luar, baru dimasukkan oleh sistem yang sebenarnya. Maksudnya diatur itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang memang berat untuk penawar yang lain atau seperti Banyak hal juga, termasuk itu salah satunya. Nah, salah satunya persyaratan. Persyaratan itu biasanya kalau memang mereka mau ngatur, persyaratan itu memang sengaja dipersulit. Karena calon pemenang ini akan dipanggil. Nah, bagaimana cara dan sistem mereka ini agar syarat-syarat ini bisa dipenuhi dulu. Kalau mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan, baru nanti tendernya dibuka. Nah, itu. Kalau untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya penunjukan langsung, itu bisa nggak dilakukan praktek seperti itu? Lebih parah lagi, karena bermain ini satu orang. Nah, bermainnya satu orang ini ya tidak lepas dari kepala dinasnya itu sendiri yang bermain. Nah, jadi kepala dinas ini yang mengatur. Nah, yang mengatur itu ya kadang-kadang terkesannya yang diatur itu orang-orang yang terdekat saja. Nah, kalau kayak kita-kita, kayak orang-orang yang bahkan yang lebih parahnya lagi, yang lebih anehnya, kita ya menjadi kontraktor murni ya, jangankan mau dapatkan tender, PL aja susah. Bahkan kita itu bisa kalah dengan orang yang pergi nganyang, pergi tangkap ikan ke danau, ke lebo, kan kalah kita. Kalahnya apa? Nah, karena diatur itu, karena kedekatan itu. Berarti memang ada orang-orang tertentu pada beberapa OPD ini yang memang itu menjadi operator. Ada dong. Ini tidak lepas dari orang-orang tertentu, orang yang dipercaya seperti, nah kalau di dinas PU ada AR kan. Nah, bahkan yang lebih parahnya ada orang kepercayaannya di sini. Ada orang kepercayaan sebelum tender itu atau sebelum dibagikan PL itu mereka ini sudah bekerja. Ada AL di situ kan. Nah, yang lebih dulu. Nah, AL ini kontraktor atau siapa AL? Ya, kita berbicara kontrak kan baru mereka jadi kontraktor ya. Nah, karena atas perintah si tuannya ini. Nah, kalau kita berbicara AL, ya AR gitu loh. Itu di dinas PU kan. Kalau di dinas pertanian lebih parah lagi. Yang bermain ini orang dalam juga. Nah, ada di situ ada
nya kan, JN di situ kan. Nah, yang bermain di situ ada TG kan, ada ED namanya. Itu orang-orang lingkup di situ, orang-orang dekat mereka semua. Nah, kalau kita bandingkan, kalau mereka dapatkan 10, belum tentu kita dapatkan 1. Sangat parah sekali ini pemerintahan Sumba Barat ini. Ini perlu ada efek jerah sebenarnya ini semua ini. Selain praktek tadi, untuk model setoran atau pi atau komisi ke operator atau ke oknum-oknum yang berada di dalam, itu terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, ini sering dilakukan kalau kita kerja PL ya. Nah, kalau tender itu awalnya dari WLP dia, mereka komunikasi dengan WLP-nya. Nah, kalau WLP nyetor 10 itu 10% biasanya. Nah, kalau kita bermain dalam 10%, nanti kita bermain di angka berapa? Seandainya bermain di angka 10%. Nah, kita harus sepakat dulu berapa yang harus kita buang di sini. 1%, 2%. Nah, lihat dulu nanti. Nah, kalau siapa-siapa saja nanti yang masuk kan, kalau kelas-kelasnya bagus, tinggi kan. Nah, nanti main di angka 2% atau 3%. Arti 7% itu setor. Bayangkan. Nah, kalau yang angka 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, kalau angka 5%, 10% itu sudah berapa? Ini di PU saja ratusan miliar, kali 5% saja. Sudah berapa? Ini wajib gitu. Menurut Anda, untuk praktek seperti ini, bagaimana harusnya diretas? Atau ada nggak yang mestinya bisa ditawarkan agar kerja-kerja ini betul-betul profesional? Ya untuk mencapai profesional itu harus ditindak dengan cara, nah kadang-kadang ya yang bukan kontraktor itu yang bisa dapat lebih banyak. Dan yang lebih hebatnya orang dalam ini dengan santainya, dengan anunya ini mengatakan bahwa ini titipan, ini perintah. Dan saya pribadi meminta ya, kalau bisa aparat penegak hukum kita itu turun tangan ke dinas-dinas terkait ini. Parah ini, semua ini bermasalah, kasus semua ini. Di PU-nya, di pertaniannya, di parkimnya, di Dikbudnya, itu parah. Di Koprindapnya, parah semua itu. Itu sudah ada pemain-pemainnya semua. Terutama pemainnya itu, ya kelas dinasnya. Nanti ada orang-orang turunannya di situ nanti. Oh, sudah ada pemain. Sudah ada pemainnya, operatornya. Pada masing-masing dinas. Iya. Kalau yang empuk-empuk itu tinggal tahu mereka kan mana yang empuk, mana yang tidak empuk kan. Nah, kalau yang kelas-kelas itu, kalau kelas-kelas kita ini yang kerjakan 10 juta, untung 1 juta itu yang diberikan ke kita. Kalau yang empuk tuh mereka 4 semua itu. Baik, terima kasih. Unit layanan pengadaan sistem elektronik merupakan satuan dalam pemerintah daerah yang memiliki fungsi sebagai layanan untuk pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, WLP pastinya memiliki standarisasi untuk memastikan bahwa tidak ada praktek kotor dalam pelaksanaan tender tersebut. Apalagi titipan dari sejumlah oknum mantan tim sukses Pilkada tahun 2025. Lantas, bagaimana tanggapan Kepala WLP tentang dugaan praktek permainan proyek dalam pengadaan tersebut? Mari kita simak. Sudah sesuai, insya Allah sudah sesuai. Karena tahapan-tahapan yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan yang kami pegang selama ini. Mungkin bisa sedikit diurai
sesuai itu prosesnya itu seperti apa? Sedikit aja. Oh, ini verifikasi, dokumen mereka masukkan, ada tahapan verifikasi atau seperti apa? Oh, jadi seperti itu. Jadi pertama seperti saya jelaskan tadi itu bahwa awalnya itu ditentukan oleh sistem nomornya itu. Jadi kemudian kami di Pokja itu melakukan evaluasi. Evaluasi satu administrasi. Administrasi itu lebih kepada administrasi yang mereka sampaikan. Ya, identitas proyek, identitas perusahaan. Jadi identitas perusahaan, kemudian masuk ke kualifikasi. Ya, kualifikasi menyangkut beberapa kondisi yang merupakan bagian pendukung untuk proyek. Kemudian teknis yang bersentuhan langsung dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kemudian semacam pengalaman kalau ini. Portofolionya. Baru harga. Harga itu kita detailkan lagi. Apakah benar dengan penyusunan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan anunya? Kan dikasih rak kosong nih. Betul. Kemudian ada rak yang sudah mereka punya di PU itu yang kita sesuaikan. Bisa jadi kalau saya tidak tahu berapa kemarin sudah saya ingat soalnya ada banyak tender yang kami lakukan. Kan ada beberapa persyaratan untuk pengadaan atau untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu kan, terutama yang sifatnya khusus seperti jalan hot peak misalnya, dia harus punya ya peralatan-peralatan yang harus mereka miliki, terus juga itu dicek nggak atau gimana untuk memastikan bahwa dia punya? Jadi kalau mengenai teknis begitu, nanti mungkin Pak Ben ya, tapi kami lihat administrasinya kelengkapan. Administrasi. Apabila kemungkinan dia membuat-buat, bisa diverifikasi. Ada ruang untuk verifikasi oleh Pokja terhadap apa yang dia lampirkan di dalam dokumen. Karena semuanya dokumen yang kita dokumen. Tapi ketika ada kecurigaan bahwa ini tidak benar, bisa kemudian diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi ternyata ya benar gitu. Kalau terhadap SBU dan sebagainya tidak perlu diverifikasi ke lapangan. Tapi dengan melihat berkot, kemudian kita hubungkan ternyata benar jadi benar. Sejumlah dugaan praktek kotor dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak disorot oleh sejumlah pihak. Termasuk belakangan juga sorotan yang paling tajam adalah adanya praktek gratifikasi yang melibatkan orang dekat Bupati Amar Nurmansah dalam pengadaan barang dan jasa. Bahkan dalam sorotan NGO ini sangat jelas disebutkan tempat dan bagaimana praktek gratifikasi ini dilakukan. Sorotan ini juga menjadi catatan pegiat anti korupsi Sumbawa Barat yang juga saat ini sedang merintis lembaga bantuan hukum Yadi Saputra. Bung Yadi, sebagai pegiat anti korupsi yang sekarang sedang menggagas lembaga bantuan hukum di Sumbawa Barat, ada nggak catatan kritis Bung Yadi dalam pembangunan di Sumbawa Barat atau khususnya dalam pengadaan barang dan jasa? Jadi saya melihat KSB ini kan punya APBD yang cukup fantastis ya dari beberapa daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bahkan dalam catatan kami ada salah satu dinas itu di tahun ini mencapai angka 270 miliar untuk satu dinas saja dengan sekitar 1.800 kegiatan. Jadi ini sebenarnya cukup rentan. Ya, ini sebenarnya cukup rentan. Apalagi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dalam catatan korupsi itu ICW mencatat 60% korupsi itu datangnya dari pengadaan barang dan jasa. Maka hal-hal demikian, proyek-proyek yang nilainya cukup fantastis yang ada di KSB ini sebenarnya sangat-sangat cukup membutuhkan perhatian. Lebih-lebih lagi yang saya perhatikan di KSB ini masih kurang transparansi, kurang akuntabilitas berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi kita mencatat beberapa kasus sebenarnya
yang saat ini sedang kita concern untuk memperhatikan. Cuman untuk saat ini kita hanya mengkaji data saja. Artinya maksudnya kasus yang sekarang sedang konsen untuk coba ditelisik itu adalah beberapa kasus yang memang menjadi sorotan publik ataupun teman-teman media. Apakah kasus-kasus itu masuk nggak dalam sorotan dari teman-teman di LBH atau di Bung Yadi sebagai pegiat anti korupsi? Ya, betul sekali ya. Jadi kita juga menyerap dari masyarakat, dari publik, juga dari investigasi yang kita lakukan sendiri. Jadi salah satunya misal contoh soal jalan Lamusung, Senayan. Kemudian soal Tobang. Kemudian ada juga soal koperasi atau kelompok kerja bersama yang ternyata ada indikasi berkaitan dengan proyek fiktif atau penerimaan anggaran yang fiktif. Artinya ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Tinggal bagaimana isu-isu yang berkembang di publik ini, kami dari LBH ini mencoba untuk merangkum, kemudian mengkaji, kemudian mencoba untuk lebih menganalisa secara investigasi saja, Mas. Kayak gitu. Kalau soal gratifikasi, karena sekarang ini lagi sedang lagi sedang viral ini, kita bicara tentang bagaimana kemudian dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan ya program di NTB ya. Nah, kita coba tarik itu dalam konteks kita bersumbawa Barat. Ada nggak dalam catatan Bung Yadi bahwa ada indikasi atau dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di Sumbawa Barat? Betul sekali, Mas. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu kami menerima laporan. Sebelum kalau tidak salah ya 2 atau 3 bulan yang lalu juga naik pemberitaan dari kawan-kawan LSM berkaitan dengan adanya dugaan korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum kontraktor yang diberikan kepada oknum yang dekat dengan petinggi di daerah. Nah, jadi bahkan di media juga sudah sempat disebutkan inisialnya, Pak. Sudah sempat disebutkan inisial dan sudah mengarah ke beberapa nama, dan masyarakat kalau di kalangan yang penggiat anti korupsi yang ada di NTB, sebenarnya mereka sudah tahu siapa-siapa orangnya. Cuman sampai dengan detik ini dari pihak APH belum ada tindak lanjuti. Nah, cuman ini yang mungkin nanti ke depan kita dorong. Berarti ini jadi catatan kritis atau menjadi hal yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman LBH atau Bung Yadi sebagai pegiat anti korupsi. Karena kita lihat bagaimana kemudian penindakan atau APH kita menyerap informasi yang itu ya datangnya misalnya dari media sosial ataupun dari informasi publik, mungkin nggak terlalu direspon. Atau mungkin apa catatan kritisnya kaitan dengan penegakan hukum kita? Sebenarnya ya, jika APH konsisten dengan komitmen pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, nah sekarang khususnya adanya di KSB, APH yang baik yang ada di KSB maupun di tingkatan seperti Kejati, jika memang mereka mau konsisten, ini adalah beberapa kasus yang seharusnya menjadi red carpet bagi mereka untuk masuk dan bagaimana membersihkan praktek-praktek kotor yang ada di proses-proses pengadaan barang dan jasa. Ini memang mungkin masih dugaan di masyarakat. Tapi bagi kita di LBH sudah hampir mengarah kepada 80% bisa kita katakan terjadi praktek korupsi. Di beberapa jenjang, baik dari soal penganggaran, yang otomatis itu merupakan markup harga, kemudian belum lagi soal penunjukan, lelang fiktif, artinya bukan berartinya ini lelang yang diarahkan. Ada prakondisi. Ada prakondisi, lelang secara formalitas, yang artinya sudah ada pemenang, tapi sengaja dibuat lelang secara formalitas saja. Meskipun harga lebih murah, yang nomor 1, misalnya nomor 2 ini lebih tinggi harganya, tapi karena mereka sudah kondisikan, bisa saja yang dimenangkan tidak yang terbaik. Padahal dalam aturan itu disyaratkan untuk daerah itu memilih yang terbaik. Artinya yang terbaik dan termurah biasanya. Itu indikasi yang mengarah kepada korupsi. Maka dari itu kami dari LBH mungkin ke depan jika proses-proses yang dilakukan oleh APH belum efektif, kami akan terus mendorong, kemudian mengawal ini semua sampai bagaimana benar-benar APH dapat
merespon hal ini. Dan kami juga sedang menyusun beberapa laporan berkaitan beberapa kasus yang ada di KSB untuk segera kita lapor ke APH. Dan kita akan pastikan bahwa ini harus ditindaklanjuti. Karena ini sebenarnya hal yang sangat merugikan masyarakat. Baik soal uang negara atau uang daerah maupun soal pemanfaatan terhadap proyek-proyek yang telah dibangun dan akan dibangun. Maka dari itu kami dari LBH nantinya akan betul-betul mendorong dan siap mengawal sampai ini betul-betul APH tindak. Berkaitan dengan dugaan praktek bagi-bagi proyek terhadap mantan tim sukses saat pilkada belum lama ini, kami berusaha untuk mendatangi dan menghubungi Dinas Pekerjaan Umum. Sayangnya, kepala dinas terkait tidak memberikan respon apapun. Hal tersebut tentu semakin memperkuat dugaan dan memunculkan pertanyaan besar. Ada apa dengan dinas tersebut? Sementara itu, dalam penelusuran beberapa proyek dengan nilai miliaran rupiah seperti Jalan Lamusung Senayan yang diduga syarat masalah, baik itu kualitas dan administrasinya, ternyata saat ini proyek itu kembali dianggarkan dengan nilai 5,2 miliar rupiah. Sangat ironis. Belum lagi dengan proyek Embung Tobang di Kecamatan Steluk, proyek dengan nilai 30 miliar rupiah. Ada beberapa item pekerjaan perencanaan yang telah mulai dianggarkan untuk proyek ini. Harusnya proyek ini menjadi atensi serius aparat penegak hukum sebelum dilanjutkan. Karena jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menjadi modus yang dibenarkan jika setiap proyek yang diduga bermasalah akan selalu ditambal sulam dengan anggaran berikutnya. Inilah faktanya.